nya kitab hikamnya yang pakai PDF nomornya 132, 3 baris dari bawah. Yang pakai kitab nomornya 71. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Innama yu'limukal man'u li'adami fahmika anillahi fihi. Betul. Innama yu'limukal man'u, atau kalau pakai domir wazan allama yu'allimu juga boleh. Innama yu'allimukal man'u li'adami fahmika anillahi fihi. Memang enaknya pakai yu'limuka aja. Innama sesungguhnya yu'limukal man'u, yang membuatmu merasa sakit, merasa tersakiti oleh penangguhan anugerah dari Allah, li'adami fahmika anillahi fihi, itu karena ketidakpahamanmu terhadap Allah, terhadap hikmah yang Allah berikan fihi, di dalamnya. Sesungguhnya kamu merasa tersakiti dengan adanya penangguhan anugerah dari Allah, itu karena kamu tidak memahami hikmah yang Allah berikan di dalamnya. Jelas Ustaz? Kemarin lagi-lagi cara Allah memperkenalkan dirinya kepada hamba-hambanya, atau cara Allah untuk membuat hambanya mendekat kepadanya, itu dengan 2 cara. Yang pertama dengan diberikan anugerah, yang kedua dengan ditahannya anugerah. Ada yang dibikin dekat dengan dikasih anugerah yang melimpah oleh Allah, ada yang dibikin dekat dengan ditahan anugerahnya, dibikin empret-empretan. Minimal karena Bang Dikin lagi ngerasa usahanya macet, dia sila juga dah zikir gitu. Nah, yang bikin kita ini kadang-kadang sulit nerima penangguhan anugerah yang Allah berikan, atau malah kita ini ngerasa tersakiti, ngerasa bahwa hidup kita sulit, berat, merasa bahwa diri kita ngalamin
musibah yang sangat tidak mengenakan, itu penyebabnya karena kita tidak paham tentang hikmah yang Allah siapkan di dalam itu. Karena lagi-lagi semua ketetapan yang Allah berikan untuk kita, yang baik dan yang buruk, yang bikin kita bahagia dan yang bikin kita sengsara, pasti di dalamnya terkandung hikmah yang Allah siapkan. Gitu Bang Daris. Kita dibikin bahagia oleh Allah, pasti itu ada hikmahnya. Kita dibikin sengsara pun itu pasti ada hikmah di balik itu. Kita dikasih duit melimpah, harta melimpah, rezeki yang banyak, pasti di balik itu ada hikmahnya. Begitupun sebaliknya, begitu ekonomi kita dibikin sulit, usaha kita dibikin macet, semua anugerah-anugerahnya ditahan dari kita, itu pasti ada hikmahnya, pasti. Nah, yang bikin kita ngerasa hidup ngapa susah amat sih ini, rasanya ngejalan hidup sengsara amat sih ini, berat amat sih ini, itu penyebabnya karena kita tidak paham tentang hikmah yang Allah siapkan di balik itu. Ngeluh mulu ujung-ujungnya, hidup ngapa gini-gini amat ya. Apa? Apanya? Iya, kagak nerimain. Tadi tuh ngerasanya, kalau kata Bang Uri mah kemarin, rasa-rasanya megang baru udah kagak panas udah. Kenapa kita masih merasa seperti itu, ngerasa berat amat ya, susah amat ya, sulit amat ya? Itu penyebabnya karena kita tidak paham hikmah yang Allah siapkan untuk kita di dalam itu. Gimana Pak Guru? Dibikin puyeng sama Allah, nggak nerimain kitanya. Kenapa? Karena kita tidak paham terkait hikmah yang Allah siapkan buat kita di balik kesulitan itu. Udah tahu mantap? Udah tuh. Idza kana man'ullahi subhanahu wa ta'ala wa ata'uhu ni'mataini azimataini kama dzakarnahul ana fayambagi an yakuna fi kiltaihima. Itu ya, bukan mbak, kiltai. Fi kiltaihima qurratu ainil muridi. Idza kana, apabila keadaan man'ullahi subhanahu wa ta'ala, penangguhan anugerah Allah subhanahu wa ta'ala, wa ata'uhu, dan pemberian anugerahnya, ni'mataini azimataini, merupakan dua nikmat yang sangat agung. Kama dzakarnahul ana, sebagaimana yang kami jelaskannya sekarang. Fayambagi, maka sebaiknya, an yakuna fi kiltaihima, bahwa muncul pada kedua-duanya, pada kedua nikmat itu, qurratu ainil muridi,
kebahagiaan seorang murid. Qurratu ainin untuk kebahagiaan. Ya kan dua-duanya lagi-lagi mau itu diberikan anugerah atau ditahannya anugerah oleh Allah merupakan nikmat yang sangat agung. Dua-duanya tuh lagi dikasih anugerah yaitu nikmat, lagi ditahannya anugerah itu pun nikmat. Udah bisa Ustaz itu nanamin itu bahwa ditahannya anugerah pun itu nikmat dari Allah. Apa Ustaz? Bukan kagak ya? Kagak ini mah bencana gitu. Bukan nikmat. Hah? Semuanya yang enak-enak mulu. Dari mana nikmatnya sih? Kantong kosong, dompet kosong, ATM saldo minta maaf mulu. Beras kagak, bini manyun, di mana nikmatnya sih? Kata kita gitu, kata kita. Padahal harus kita sadari bahwa dua-duanya, baik itu pemberian anugerah Allah ataupun penangguhan anugerah dari Allah, itu dua-duanya nikmat yang sangat agung. Karena tadi lagi-lagi dua-duanya merupakan cara Allah agar kita ini mendekat kepada Allah. Dikasih nikmat yang melimpah, dikasih anugerah yang melimpah, tujuannya agar kita makin dekat dengan Allah. Dikasih penangguhan anugerah pun itu tujuannya agar kita mendekat kepada Allah. Karena Bang Khoir begitu dikasih nikmat yang melimpah, dikasih anugerah yang melimpah, makin jauh sama Allah, ujung-ujungnya dibikin dekatnya dengan ditangguhkannya anugerah, ditahan anugerah. Gitu. Bang Emak lagi punya banyak duit jadi lupa sama majlis, ujung-ujungnya dibikin kagak punya duit dah biar datang lagi ke majlis. Gitu. Contoh, naudzubillah, tapi jangan sampai gitu. Dan dua-duanya cara Allah agar kita terus mendekat kepadanya. Maka dua-duanya termasuk nikmat yang sangat agung. Fayam bagi, karena dua-duanya merupakan nikmat yang sangat agung, maka sebaiknya an yakuna fi kiltaihima qurratu ainil murid, bahwa muncul di dalam kedua nikmat tersebut kebahagiaan seorang murid. Lagi dikasih anugerah yang melimpah kita bahagia, lagi ditahan anugerah pun, lagi ditahannya anugerah oleh Allah pun harusnya kita ngerasa bahagia. Karena kita yakin dua-duanya nikmat dari Allah. Masa dikasih nikmat jadi ngeluh aja. Lagi dikasih duit banyak oleh Allah kita bahagia, ditahan pun anugerahnya, dibikin seret pun tetap kita bahagia. Kudunya begitu. Hah? Ya kan, makanya tadi karena kita belum bisa menanamkan keyakinan bahwa dua-duanya nikmat yang sangat agung. Gitu. Amang syukur. Hah? Ya kan penyakit kita begitu. Kalau pas lempengan yang enak, insya Allah bisa dah kita terimainnya.
Tapi giliran dikasih lempengan yang kurang enak, udah dah langsung berontak, kagak nerima, ngeluh, ngobrol dari habis isya sampai subuh isinya curhat doang gitu. Apa terus pakai peci apa miring-miring gitu. Saking puyengnya. Harusnya dua-duanya bikin kita bahagia, harusnya. Lagi dikasih anugerah yang banyak kita bahagia, begitu ditahannya anugerah pun harusnya kita bahagia. Karena tadi ketika kita ditahan anugerah oleh Allah, ujung-ujungnya sholat jadi rada khusyuk, doa jadi rada khusyuk, zikir jadi rada khusyuk begitu. Oh Ustaz, kalau kagak ya makin buyar pikirannya. Iya, yang tadinya habis sholat kagak pakai sila lagi, langsung Allahumma lantas jalan. Begitu lagi macet makan sila juga. Apa gue dia baca gitu. Tadinya kagak pernah doa, gue begitu lagi ngalamin kesulitan mah doa panjang banget kan gitu. Sampai nangis-nangis tuh, yo. Tuh harusnya tuh fa in ta'allama bi ahadihima wa huwal man'u wa taladdada bil akhari wa huwal ata'u fadzalika li'adami fahmihi wa qusuri ilmihi. Fa in ta'allama, maka jika dia merasa tersakiti, merasa tersiksa bi ahadihima, dengan salah satunya, wa huwa al-man'u, yaitu ditahannya anugerah oleh Allah, wa taladzada bil akhari, dan merasa lezat, merasa nikmat dengan yang lainnya, wa huwa al-ata'u, yaitu diberikannya anugerah oleh Allah, fadzalika li'adami fahmihi, maka hal itu karena ketidakpahamannya, wa qusuri ilmihi, dan dangkal ilmunya, dan ilmunya yang dangkal. Kenapa kita kalau lagi dikasih anugerah yang banyak mah rasanya girang banget, seneng, bahagia, tapi begitu ditahan anugerah itu kita langsung ngerasa sengsara. Rata-rata kita begitu ya, rata-rata kita. Padahal dua-duanya merupakan nikmat yang sangat agung dari Allah. Itu penyebabnya karena kita tidak paham maunya Allah, dan karena ilmu kita yang masih sangat cetek, masih sangat dangkal. Gitu Bang Budin.
karena kita belum paham maunya Allah. Padahal kan lagi-lagi semua yang Allah tetapkan untuk diri kita, baik yang menyenangkan maupun yang kurang menyenangkan, itu semua adalah yang terbaik menurut Allah buat kita, kan gitu. Karena kita nggak tahu Allah mau ngasih yang terbaik buat kita, makanya kita ngeluh, makanya kita ngerasa sengsara, makanya kita ngerasa sulit. Tadi tuh penyebabnya karena li'adami fahmihi, karena kita belum paham, karena kita nggak paham maunya Allah dan nggak paham hikmah di balik itu. Yang lebih parah lagi, ujung-ujungnya dikasih anugerah yang banyak, karena nggak tahu maunya Allah, ujung-ujungnya makin lupa sama Allah. Ditahannya anugerah oleh Allah karena kita nggak paham maunya Allah, ujung-ujungnya malah makin jauh dari Allah. Itu lebih parah lagi. Ngomong dah Mang Sarip, habis gua makin ngaji, orang mana duit makin susah, gua berhenti dah ngaji. Kemarin lagi belum ngaji, orang mana nyari duit gampang banget. Padahal kita nggak tahu tuh maunya Allah buat kita. Kita ngerasa sengsara, ngerasa sulit. Ujung-ujungnya tadinya Allah mau bikin kita makin dekat sama Allah, malah makin jauh. Sama sholat makin awal, ngaji makin ogah. Penyebabnya li'adami fahmihi wa qusuri ilmihi, karena tidak paham maunya Allah dan dangkalnya ilmu kita. Ini penyakit kita semua dong, Bud. Ini penyakit kita semua ini. Kalau lagi dikasih anugerah yang banyak oleh Allah, hati rasanya udah bahagia bener dah. Begitu ditahan dikit aja. Ya kalau kemarin bahasan malam minggu kayak bini kita, padahal nikah udah 20 tahun, tiap hari kita bagi duit, tibang gara-gara kita salah dikit sekali, udah yang diinget tibang salahnya doang. Padahal 20 tahun udah kawin, tiap hari dibagi duit. Allah dari kita kecil ngasih anugerahnya begitu banyaknya buat kita. Sekarang usia udah berapa Ustaz? Ada 55. Berarti kan udah 55 tahun Allah ngasih anugerahnya buat kita segitu banyaknya. Tibang dipampet pemberiannya 2 hari seminggu, langsung lu susah amat ya ini. Itu pemberian anugerah yang dikasih dari kita kecil tuh nggak keingetan pisan, nggak kehitung pisan. Bang Dairus kerja dari mulai lulus SMA gitu, nggak ngalamin susah dah. Begitu ngalamin susah seminggu, sebulan, langsung ngeluhnya kemana-mana. Dari ujung ke ujung. Apa saudara? Ya padahal kalau kita hitung-hitung banyakkan senengnya dibanding susahnya.
banyakan anugerahnya dibanding ditahannya. Kita udah kuat bangun rumah, kuat beli mobil, kuat bebini, kuat bikin anak. Tiba dikasih kesulitan dikit, langsung itu. Yang kemarin-kemarin nggak keingetan pisan bahwa segitu banyaknya anugerah Allah. Apa? Mau? Ya iya kan, udah kuat bangun rumah, beli tanah, gitu. Duit kalau dihitung udah nggak hitung dah, saking kagaknya apa yang mau dihitung. Itu kelupaan semuanya gara-gara ditahannya anugerah. Padahal ditahannya itu paling berapa lama sih baru dibanding sama anugerah yang selama ini Allah kasih ke kita. Apa mau? Udah tuh. Jelas mau tak paham? Makanya harusnya ketika dikasih anugerah yang banyak kita bahagia, begitu ditahannya anugerah pun kita tetap bahagia. Dua-duanya nikmat yang sangat besar. Nah, kalau kita cuma ngerasa senang ketika dikasih anugerah, tapi begitu ditahannya anugerah itu dari kita ngerasa sengsara, itu penyebabnya karena kita tidak paham maunya Allah, dan kita tidak paham hikmah yang Allah siapkan di balik itu. Wa innamal akmalu wal afdalu lahu an ya'lama bil atoi wa yaladza bil man'i. Wa innamal akmalu, bahkan yang lebih sempurna, wal afdalu, dan yang lebih afdol, lagu bagi orang itu, an ya'lama bil atoi, bahwa dia merasa tersiksa dengan banyaknya anugerah, dengan diberikannya anugerah, wa yaladza bil man'i, dan merasa lezat dengan ditahannya anugerah. Jarang banget ini yang bisa. Bahkan yang paling afdol, yang paling sempurna, kudunya dibalik. Kalau lagi dikasih anugerah yang banyak oleh Allah, kita merasa tersiksa. Begitu ditahan anugerahnya oleh Allah, kita kudunya merasa lezat, merasa nikmat, merasa girang. Alhamdulillah saya nggak dikasih banyak tanggung jawab. Coba kalau dikasih rezeki yang banyak, duit yang banyak, kita punya tanggung jawab buat bantuin keluarga kita, bantuin tetangga kita, bantuin orang-orang di sekitar kita. Kalau kagak kita tunaikan, kalau nggak kita laksanakan, nanti di sono dihisab, ditanya duit yang dulu dikasih dipakai buat apa. Iya, kalau dipakainya buat kebaikan, kalau dipakainya buat seneng-seneng doang, gitu. Ujung-ujungnya bikin kita celaka di sono. Kudunya begitu, kudunya tuh. Kudunya. Yang afdolnya begitu, yang afdolnya. Begitu dikasih anugerah yang banyak, langsung merasa sengsara, langsung merasa tersiksa, dititipin banyak tanggung jawab ini. Apa pun. Lah iya kan, kayak sekolah duluan kan begitu, karena dikasih tanggung jawab yang banyak, dikirimin sisa uang yang banyak, kan jadi puyeng jadinya. Kudu nambah kelas ini kita.
Udah gitu kudu nambah guru lagi. Emang kagak enak juga saja. Siswa cuma 5 kagak enak. Kebanyakan kok kagak enak gitu. Itu kudunya an ya'lama bil atoi wa yaladza bil man'i. Yang paling afdol itu dia merasa tersiksa dengan banyaknya pemberian Allah dan merasa lezat dengan ditahannya anugerah Allah. Coba kalau Bang Tony warung nasi uduknya pelanggannya enggak ngaso-ngaso, bisa-bisa kagak ngaji jam segini, masih ngelayanin pelanggan aja gitu. Untung ada sepinya, jadi ini bisa nutup dulu buat ngaji. Untung Ustaz Satiri undangannya dikit, jadi jam 10 udah bisa siap-siap berangkat ngaji. Coba kalau undangannya banyak, semalaman 5 titik, jam 11 masih di mana-mana. Oh, gitu tuh. Kudunya yang paling afdol begitu. Cuma kan emang jarang yang bisa. Kebanyakan ya kayak kita ini kebanyakan ya yang tadi dah, yang pertama. Lagi dikasih banyaknya anugerah girang, begitu ditahan anugerah itu langsung merasa sengsara. Jelas? Mang Yudin paham udah? Nambahin cukup. Serasit cukup. Apa? Kama qala Ibrahimu al-Khawwas radhiyallahu anhu, la yasihul faqru lil faqiri hatta yakuna fihi khoslatani. Sebagaimana berkata oleh Imam Ibrahim al-Khawwas radhiyallahu an, la yasihul faqru lil faqiri, tidak sah kefakiran seseorang yang fakir hatta yakuna fihi khoslatani, sehingga ada padanya 2 hal. Ihdahuma athiqatu billahi ta'ala. Yang pertama, kuatnya keyakinan kepada Allah Ta'ala. Betul-betul yakin kepada Allah Ta'ala bahwa di balik kefakiran yang kita alami saat ini itu terdapat nikmat yang sangat besar yang Allah berikan buat kita. Kon kagak ngerasa itunya. Emang fakir, nikmatnya di mana sih? Apa Ustaz? Betul-betul kuat keyakinannya kepada Allah Ta'ala. Wal ukhra asyukru lillahi fima rawa anhu mimma ibtala bihi ghairahu minad dunya. Yang kedua, wal ukhra, dan yang lainnya, dan yang kedua, asyukru lillahi,
bersyukur kepada Allah fima rawa anhu. Bener tuh ya di kitab rawa ngajarin ya? Hah? Apanya? Ada titiknya enggak? Zawa. Iya, zawa ya. Pakai zai. Iya, kita curiga makanya. Fima zawa anhu, pada apa yang Allah hindarkan darinya. Kalau pakai zawa, Allah hindarkan. Pada apa yang Allah hindarkan darinya, mimma ibtala bihi ghairahu minad dunya, hal-hal yang Allah timpakan dengannya kepada orang lain selain dia dari dunia. Udah tuh, paham Ustaz? Yang kedua, kita bersyukur kepada Allah karena kita terhindar dari ujian-ujian yang Allah berikan kepada orang-orang kaya. Apa Bang? Mimma ibtala bihi ghairahu minad dunya. Ketika kita fakir, itu kita harus memiliki dua hal. Yang pertama, betul-betul kuat keyakinan kita kepada Allah. Yang kedua, kita bersyukur kepada Allah karena kita terhindar dari ujian-ujian yang Allah berikan kepada orang-orang yang dianugerahkan dunia oleh Allah. Alhamdulillah, biar kita rezekinya pas-pasan malam-malam masih bisa ngaji, masih sempat sholat, masih sempat zikir wirid gitu. Coba kita lihat orang-orang yang duitnya pada banyak, rumahnya pada gede, mobilnya pada cakep, ama sholat, roman-romannya gitu. Jauh ama majlis apalagi gitu. Ama ibadah kepada Allah romannya berat, belum lagi kewajiban zakatnya tidak dikeluarkan, yang ada sifatnya pada sombong, pada pamer, apa bahasa orangnya, flexing begitu. Alhamdulillah kita terhindar dari itu. Begitu Mak. Alhamdulillah kita mah biar tidur di kasur lipat pules gitu. Banyak orang yang rumahnya gede, mobilnya cakep, jangankan bisa pules, kisik-kisik mendusin, banyak pikirannya. Mata gue rasanya kering aja gitu, gak bisa pules pisan. Oh mantap. Apaan? Ngerasain apaan? Lah iya, nggak usah jauh-jauh, usah satiri. Karena emang misalnya nggak lagi bangun masjid, nggak lagi bangun pesantren, malam-malam jam 9 udah bisa tidur pules, rokok gitu. Coba yang lagi ngebangun mikir besok beli bahan belum ada duitnya, besok mau gajian tukang belum ada duitnya, lah puyeng gitu.
Makanya buat orang-orang yang fakir harusnya dia bersyukur kepada Allah karena dia dihindarkan dari ujian-ujian yang Allah timpakan kepada orang-orang kaya. Gitu. Alhamdulillah. Makanya dulu gue nyontohin kan, ada orang kaya naik mobil, melihat tukang becak di pinggir jalan bisa tidur pulas, enak amat tuh tukang becak ya. Hah? Iya, itu bujur ngalor ngidul, kakinya belah belur, palanya belah kidul, pules itu di jok becaknya. Begitu. Udah tuh. Baru tuh orang fakir yang bener ya begitu harusnya. Punya keyakinan yang kuat kepada Allah. Yang kedua, bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah kita dihindarkan dari hal-hal yang ditimpakan oleh Allah kepada orang-orang yang diberikan anugerah berupa kekayaan. Apa? Apanya? Ya kan tadi bahasanya harusnya yang merasa tersiksa itu orang yang diberikan anugerah yang banyak. Maka besok dibalik, jangan yang kaya bersyukur, yang susah bersabar, besok dibalik, yang kaya bersabar, yang susah bersyukur. Udah tuh. Wala yakmulul faqiru hatta yakuna nazrullahi lahu fil man'i afdhala min nazrihi lahu fil ata'i. Wala yakmulul faqiru, dan tidak akan sempurna oleh orang-orang fakir hatta yakuna, sehingga jadi, sehingga muncul pada dirinya nazrullahi lahu fil man'i, bahwa pandangan Allah kepadanya ketika ditahannya anugerah afdola min nazrihi lahu fil ata'i, itu lebih istimewa dibanding pandangan Allah kepadanya ketika diberikannya anugerah. Apa, Bang Budi? Ya cuma lagi-lagi ini untuk menanamkan keyakinan seperti ini perlu latihan, dilatih. Ya emang paling enak sih, ya tetap paling enak mah bisa dekat sama Allah meskipun kaya, itu paling enak udah. Jangan sampai udahnya susah jauh lagi dari Allah. Hah? Ya tadi bersyukurnya karena alhamdulillah kita dihindarkan dari musibah, dari bencana yang Allah timpakan kepada orang-orang yang diberikan kekayaan oleh Allah. Bersyukurnya di lembah itu, bersyukurnya. Misalnya alhamdulillah kita masih bisa ngaji, masih bisa sholat, meskipun duit kita pas-pasan gitu. Itu bersyukurnya begitu, daripada dikasih duit banyak tapi ujung-ujungnya sama ibadah kagak pernah gitu, sholat kagak, puasa kagak, malah yang ada maksiat mulu kan gitu. Itu bersyukurnya di lebih itu, Ustaz. Wa alamatu sidqihi fi dzalika. Dikit lagi ya. Wa alamatu sidqihi fi dzalika
an yajida lil man'i minal halawati ma la yajidu lil ata'i wala ya'rifuhu ghairu barihi alladhi khassahu bi ma'rifatihi wa ayadihi fahuwa la yara siwa malikihi wala yamliku illa ma kana min tamlikihi wa kullu syai'in lahu tabi'un wa kullun lahu khadi'un. Intahe. Wa alamatu sidqihi fi dzalika, dan tanda kesungguhannya pada hal itu tanda bahwa orang itu betul-betul bersyukur kepada Allah, itu tandanya an yajida lil man'i minal halawati, bahwa dia merasakan lil man'i minal halawati. Ini enaknya dibalik artinya ya, an yajida minal halawati, bahwa dia merasakan dari rasa manis lil man'i, saat ditahannya anugerah, ma la yajidu lil ata'i, apa yang tidak dia rasakan ketika diberikannya anugerah. Tanda bahwa orang itu betul-betul sudah bersyukur kepada Allah, bahwa dia merasakan rasa manis, bahwa dia merasakan kenikmatan, kelezatan ketika ditahannya anugerah Allah yang tidak dia dapatkan ketika diberikannya anugerah oleh Allah. Udah tuh Ustaz. Jadi ketika ditahannya anugerah oleh Allah, dia rasakan ini lebih manis dibanding ketika diberikannya anugerah oleh Allah. Ini lebih nikmat dibanding ketika diberikannya anugerah oleh Allah. Kan susah ya. Iya kan. Ya bukan ustadz doang, itu rata-rata kita semua. Yang ada ngerasain senangnya kalau lagi dikasih banyak oleh Allah. Begitu ditahan, bentar aja ditahannya, udah beringsang aja, udah bawaannya. Ngidulin ngeluh, ngalorin ngeluh, ngetanin ngeluh, terus aja. Bahwa dia merasakan rasa manis ketika ditahannya anugerah melebihi apa yang dia rasakan ketika diberikannya anugerah. Wala ya'rifuhu ghairu barihi, alladzi khassahu bi ma'rifatihi wa ayadihi, dan tidak mengetahuinya ghairu barihi, selain Tuhannya, selain penciptanya.
Apa kemudian? Kesulitan yang sedang kita alami tidak diketahui oleh siapapun kecuali Allah. Kalau kita kan sengaja emang lagi susah pakai masang status WhatsApp biar orang-orang tahu kita lagi susah. Ya tadi tuh asal kesono cerita lagi susah buat ini gua, sono cerita lagi susah buat ini gua. Harusnya wala ya'rifuhu ghairu barihi, tidak ada satu orang pun yang tahu kefakirannya selain zat yang menciptakannya. Cukup Allah aja yang tahu. Makanya cukup ngadunya sama Allah. Jangan pakai cerita kemana-mana. Lah ini mah sampai ditanya kabar, gimana bang sekarang kabarnya? Tahun lagi susah banget rasanya. Orang ditanya kabar sehat begitu ya? Kagak, itu malah langsung. Gitu. Kudunya yang tahu kesulitan yang sedang kita alami cuma Allah. Jangan sampai ada orang yang tahu. Kalau bisa orang-orang mah taunya kita banyak duit aja begitu. Aduh berat. Udah tuh. Alladzi khassahu bi ma'rifatihi wa ayadihi, yang dia telah mengkhususkan orang itu untuk mengenalnya dan menerima karunia-Nya. Hah? Kenapa saya sama? Ya riwayat kita begono kemudian. Kalau bisa, kalau kita ngalamin kesulitan, jangan sampai ada orang yang tahu. Gitu. Pokoknya ketemu siapapun pasang muka ajar, muka cerah, jangan sampai kelihatan kita lagi puyeng. Gitu. Begitu mulai terus, jangan sampai kita kelihatan lagi puyeng. Gitu. Iya, jangan sampai teman kita nyampe ke rumah dia ngeliat lagi bengong aja, jangan sampai gitu. Udah tuh. Fahuwa la yara siwa malikihi, maka dia tidak melihat selain rajanya, selain zat yang memiliki dirinya. Wala yamliku illa ma kana min tamlikihi, dan dia tidak merasa memiliki kecuali apa yang itu diberikan kepemilikannya oleh Allah. Min tamlikihi, yang kepemilikannya diberikan oleh Allah. Ya artinya dia merasa bahwa semuanya ini memang anugerah dari Allah, pemberian dari Allah, titipan dari Allah. Bukan karena boleh dia usaha, bukan karena boleh dia dagang, bukan. Semuanya diberikan oleh Allah. Dia bisa memiliki sesuatu karena kepemilikannya diberikan oleh Allah, karena dititipkan oleh Allah.
Kudu kita tanamkan tuh keyakinan itu. Kita punya sesuatu karena dititipkan oleh Allah, belum punya pun ya karena belum dititipin oleh Allah. Udah, yakinnya begitu aja. Banyak pelanggan datang ke warung kita ya karena digiring oleh Allah, sedikit yang datang ya karena belum digiring oleh Allah. Udah, begitu keyakinan. Makanya lagi-lagi dari dulu Buya jelasin tuh, kalau memang kita pengen jadi orang kaya, ya deketin zat yang maha kaya, karena cuma dia yang bisa memberikan kekayaan kepada kita gitu. Kalau kita pengen punya ilmu, ya deketin kepada zat yang maha tahu gitu, karena hanya dia yang bisa memberikan ilmu kepada kita. Wala yamliku illa ma kana min tamlikihi wa kullu syai'in lahu tabi'un, dan segala sesuatu mengikuti ketetapannya. Lahunya kita artiin belakangan tuh. Segala sesuatu menjadi pengikut baginya, mengikuti ketetapannya. Apapun yang ditetapkan oleh Allah, semua yang ada di alam semesta ini ya tunduk kepada ketetapan. Ngikutin aja udah. Allah bilang A ya jadi A, Allah bilang B ya jadi B. Segala sesuatu mengikutinya. Apa Budi? Makanya deketin diri kita kepada Allah gitu. Karena yang bisa bikin kita kaya ya Allah, yang bikin kita sukses ya Allah, yang bikin kita bahagia ya Allah, yang bikin kita dekat sama kepadanya ya Allah gitu. Deketin diri kita, minta kepadanya, ngadu kepadanya, jangan pakai curhat sama orang lain. Kalaupun kita curhat sama orang lain ya sama aja, dia gue nggak bisa ngapa-ngapain, kon dia gue diatur sama Allah. Apa Ustaz? Hah? Apanya? Ya kalau sakit kan langsung aja ke dokter. Caranya kita cerita sama teman kita, dia bisa ngobatin apa kagak kan gitu. Langsung aja ke dokter ceritanya langsung. Wa kullun lahu khadi'un, dan segala sesuatu tunduk kepadanya. Semua yang ada di alam jagat raya ini mengikuti ketetapan Allah dan semuanya tunduk kepada ketentuan Allah. Nggak ada yang bisa ngelawan. Kalau Allah udah bilang kun, ya pasti terjadi. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki pasti tidak akan terjadi. Semuanya mengikuti ketetapan Allah dan tunduk kepada ketentuan. Makanya buat kita ya deketin aja diri kita kepada Allah. Apa Ustaz? Hah? Ya kebanyakan itu kan penyakit kita begitu. Ada go perintahnya wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Kalau lagi dapat nikmat baru cerita gitu. Kalau
musibah, kalau kesulitan yang ada disuruhnya sembunyiin. Ini mah terbalik, kalau dapat duit mah diem-diem aja, begitu ngalamin kesulitan baru dah cerita kemana aja. Hah? Emang begitu bisa kan? Hah? Nyata. Mang Pudin misalkan habis jual tanah, kagak bakal cerita-cerita sama saya gitu. Habis ntar punya tanggung jawab uang dengernya begitu aja lagi ngalamin sulit baru udah guru minta amalan apa kayak ini gitu, lagi susah banget gitu. Padahal perintahnya wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Kalau dapat nikmat baru cerita. Alhamdulillah gua kemarin dapat gusuran. Nih buat beli rokok nih gitu. Satu bos gitu. Mau buat beli beras, mau buat beli kopi, buat beli susu gitu. Kudunya ini asal susah baru cerita. Dah, cukup ya. Jam 12. Sebelum saya tutup, Pak Guru namain nggak? Cukup. Bang Mak, Bang Ode kali, Bang Ajudin, Kiai kali Kiai. Cukup. Kita hadiahkan pahala taklim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.